Zat-zat makanan. Halo pejuang biologi, hari ini kita akan mempelajari tentang zat-zat makanan. Pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar? Saat kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kamu akan makan. Menurutmu, mengapa kita butuh makan? Dan apa sebenarnya zat yang terkandung dalam makanan sehingga setelah kita makan, kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Zat gizi pada makanan terdiri dari dua zat, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh. Umumnya, makronutrien merupakan molekul organik karena tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Misalnya, karbohidrat, lemak, protein. Nah, makronutrien tidak hanya memiliki sifat organik, tapi ada juga loh yang bersifat anorganik. Contohnya adalah air. Selanjutnya ada mikronutrien, yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Mikronutrien yang bersifat organik yaitu vitamin, dan yang anorganik yaitu mineral, karbohidrat. Nah, coba kamu perhatikan berbagai jenis makanan dan minuman berikut ini. Kelihatannya emang beda-beda ya. Tapi kenyataannya semua mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat memiliki banyak macam, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida berasal dari kata mono, yang artinya satu, dan sakarida yang artinya gula. Jadi, monosakarida tersusun atas gula tunggal. Jenis-jenis monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ketiga jenis monosakarida ini memiliki rumus kimia yang sama loh, yaitu C6H12 dan O6. Contoh glukosa dapat ditemukan pada permen dan madu. Galaktosa dapat ditemukan di dalam susu, sedangkan fruktosa banyak terdapat di buah seperti buah apel. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan tadi, menurutmu benarkah monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan berkarbon 1? Jawabannya salah ya. Monosakarida itu memang merupakan molekul yang paling sederhana, tapi karbonnya tidak hanya satu. Monosakarida memiliki 6 karbon seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selanjutnya disakarida, merupakan gabungan dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Contohnya ada maltosa, yang merupakan gabungan dari glukosa dan glukosa. Nah, maltosa ini dapat ditemukan pada kacang edamame. Selanjutnya, laktosa. Laktosa merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini dapat ditemukan di dalam es krim. Nah, yang ketiga ada sukrosa, merupakan gabungan antara glukosa dan fruktosa. Nah, sukrosa ini dapat ditemukan di gula pasir. Untuk memudahkan kamu menghafal jenis-jenis disakarida, kamu bisa menggunakan kata disamalas, disakarida, maltosa, laktosa, sukrosa. Nah, yang terakhir ada polisakarida. Poli artinya banyak, jadi polisakarida yaitu molekul yang kompleks tersusun atas banyak molekul monosakarida. Ada 3 jenis polisakarida, yaitu
pati yang mengandung amilum, glikogen, dan serat. Contoh pati dapat ditemukan pada nasi, roti, dan kentang. Sedangkan glikogen dapat ditemukan di dalam hati dan otot. Serat contohnya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Pernahkah kamu mendengar tentang diet karbohidrat? Mungkin bagi banyak orang, diet karbohidrat dianggap mampu menurunkan berat badan secara tepat. Tapi, tahukah kamu kalau ternyata tubuh kita sangat membutuhkan karbohidrat? Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Jika kita kekurangan karbohidrat, tubuh kita menjadi lemas. Selain itu, karbohidrat dalam bentuk serat juga berfungsi mempelancar kerja sistem pencernaan seperti mencegah susah buang air besar. Selanjutnya ada lemak. Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata lemak? Membuat gendut? Atau menyebalkan? Memang, bagi banyak orang, lemak menjadi momok yang mengerikan. Apalagi mereka yang menganggap bahwa tubuh ideal adalah tubuh yang langsing, tirus, dan seperti yang digambarkan oleh iklan-iklan produk kecantikan. Tapi tahukah kamu bahwa lemak itu sangat penting bagi tubuh kita? Lemak sama dengan karbohidrat, sama-sama merupakan molekul organik. Bedanya sama karbohidrat, kalau lemak itu tidak dapat larut di dalam air. Lemak tersusun atas gliserol dan 3 rantai asam lemak, jadi disebut dengan trigliserida. Lemak diserap tubuh dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai sumber energi setelah karbohidrat, cadangan makanan, pelarut vitamin, dan sebagai insulator panas karena mampu menahan hilangnya panas tubuh. Coba kamu perhatikan gambar mentega dan minyak zaitun ini. Keduanya sama-sama mengandung lemak loh. Tapi bedanya apa ya? Jadi berdasarkan jenis asam lemak, lemak dibagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Contoh lemak jenuh yaitu mentega, keju, dan daging. Sedangkan lemak tak jenuh contohnya yaitu minyak zaitun, alpukat, dan biji-bijian. Berdasarkan gambar yang tadi, menurutmu apa sih perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh? Nah, lemak jenuh adalah lemak yang tidak memiliki ikatan rantai ganda dan memiliki struktur yang padat. Sedangkan lemak tak jenuh yaitu lemak yang memiliki ikatan rantai ganda yang lebih dari satu dan bersifat cair pada suhu ruangan. Protein. Coba kamu perhatikan hidangan berikut ini. Nah, dari berbagai jenis hidangan ini sama-sama mengandung protein. Protein merupakan molekul kompleks yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Fungsi protein yaitu sebagai sumber energi terakhir, sebagai zat pembangun karena merupakan komponen struktural tubuh, jadi otot, tulang, kuku, dan rambut itu disusun oleh protein, dan sebagai pembentukan enzim serta hormon. Nah, zat makronutrien yang terakhir adalah air. Air merupakan molekul anorganik karena tidak mempunyai karbon. Air hanya tersusun atas unsur H atau hidrogen dan O atau oksigen. Fungsi air yaitu mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh, sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh, dan sebagai pelarut zat-zat tertentu. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi, kecuali vitamin D yang dapat dibentuk dalam kulit apabila terkena sinar matahari. Fungsi vitamin yaitu mengatur zat dalam tubuh, mempercepat pertumbuhan, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh,
dan membangun sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Adapun jenis-jenis vitamin yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Mineral, sama halnya dengan vitamin, mineral berfungsi sebagai zat pengatur agar proses metabolisme berjalan optimal. Jenis-jenis mineral yaitu fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Nah, bagaimana? Sudah paham kan mengenai zat-zat makanan? Sekian pertemuan kita pada hari ini.